Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu saudara-saudara rahimahullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kabair dan ditulis oleh Imam At-Tahawi. Dan sekarang kita sampai Al-Kabiratul Khamisah wal Arba'un, dosa besar yang ke-45, An-Namam, yaitu namimah. Namimah yang dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan adu domba. Adu domba termasuk dosa besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tuti' kulla halafin mahin, dan jangan kamu ikuti orang-orang yang banyak sumpah, orang-orang yang banyak berbuat jelek, berbuat hina, dan menghinakan orang. Hammazin, yaitu orang yang banyak mencela dengan perbuatannya. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang yang humazah, lumazah. Humazah itu mencela dengan perbuatannya, lumazah itu mencela dengan ucapannya. Nah, di sini hammazin, orang yang banyak mencela dengan perbuatannya. Masya'in binamim, banyak berjalan dengan adu domba. Jadi kata masyi itu jalan, masya'in banyak berjalan, banyak kesana kemari, binamim untuk namimah. Ya. Jangan ikuti orang-orang yang banyak sumpah. Orang yang banyak sumpah itu menunjukkan bahwa dia kalau nggak bersumpah, dia kurang terpercaya. Menunjukkan bahwa bukan orang ini orang yang baik. Mahin, orang yang hina atau orang yang menghinakan orang. Sukanya menjelek-jelekkan orang. Ini hammaz, perbuatannya itu mencela orang, menjelekkan orang. Masya'in, banyak berjalan ke sana kemari, binamim, dengan namimah. Namimah adu domba. Ini
Firman Allah SWT tatkala Allah menjelaskan sifatnya orang-orang yang tidak beruntung, orang yang nanti di akhirat menjadi orang-orang yang celaka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang banyak namimah. Orang yang banyak adu domba. Adu domba insya Allah kita paham artinya bahwa berkata kepada orang menyebabkan dia marah kepada orang lain. Itu adalah namimah. Baik hanya satu itu maupun kepada pihak lain. Maksudnya lebih dari satu ya. Jadi datang ke A, ngomong kepada A, omongannya itu menimbulkan A ini benci pada orang lain. Itu adalah namimah. Baik dia datang ke A saja tanpa ke yang lain, maupun datang ke A dan juga ke yang lain. Misalnya dia nggak datang kepada yang B, ya meskipun itu disebut, meskipun hanya satu disebut namimah. Nah jadi itu. Nah, datang ke yang lain, datang ke B, akhirnya ucapannya kepada B menyebabkan B benci kepada A. A gak senang pada B, B gak senang pada A. Itu namanya baik timbal balik langsung begitu maupun enggak. Maksudnya bagaimana? Ngomong kepada A, akhirnya A benci kepada B. Ngomong kepada B, akhirnya B benci kepada C. Jadi enggak nyambung, enggak balik gitu ya. Ngomong ke C, C benci kepada D. Nah kayak gitu ya, itu juga namimah. Itu. Nah karena kalau yang umum makna namimah gitu kan, ngomong ke A benci kepada B, ngomong B menyebabkan B benci kepada A, akhirnya berantem. Gara-gara namimah itu yang umum. Meskipun tidak gitu, meskipun hanya kepada satu tok, menjadikan ucapannya itu A benci kepada orang lain, itu juga namanya namimah. Nah, namimah termasuk dosa besar. Allah SWT mensifati mereka sebagai orang yang nanti di akhirat itu bakal celaka. Dan Rasulullah SAW bersabda, orang yang banyak namimah itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata namam. Muttafaqun alaih. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Dan kita juga sudah sering memahami kata tidak masuk surga tidak berarti selama-lamanya. Tidak masuk surga bisa selama-lamanya, bisa tidak selama-lamanya. Itu satu. Yang kedua, dalil tentang tidak masuk surga. Nah itu maksudnya apabila orang yang disifati tidak masuk surga sampai mati tetap kayak begitu. Maksudnya tetap kayak gitu, sifat itu tetap dibawa sampai mati. Nah itu. Dan tidak masuk surga, orang yang kayak gitu tidak masuk surga, itu pun juga kita memahami apabila dibawa mati baru pasti apabila orang itu orang kafir atau di hadapan Allah imannya batal. Orang kafir atau kalau orang yang beriman kepada Allah tapi itu imannya batal. Beriman tapi punya sifat itu, kemudian di dalam hadis atau dalam Al-Quran tidak masuk surga, pasti bukan berarti selamanya, pasti jika di hadapan Allah imannya batal. Nah jadi kalimat tidak masuk surga itu tetap tidak berarti sudah finish. Nah tidak berarti begitu ya. Misal dia orang Islam, waktunya sholat namanya orang Islam. Nah tapi dia Masya Allah namam,
kemanapun ngomong orang itu akhirnya orang lain dihasut, bahasa Indonesia dihasut, benci kepada orang lain. Gitu. Pokoknya omongannya itu senangnya itu kayak gitu. Nah, tapi dia orang Islam. Ini hadis la yadkhulul jannata namma. Ya. Tidak masuk surga. Kenapa? Karena banyak namimah gitu ya, banyak adu domba. Itu enggak pasti. Seandainya dia itu kafir atau di hadapan Allah imannya batal, kata la yadkhulul jannata namma, tidak masuk surga karena banyak namimah. Terus ketika meninggal imannya batal, maka baru pasti dia itu tidak masuk surga. Tidak masuk surga berarti dimasukkan dalam neraka. Nah, dan namimahnya ini memberatkan hukumannya bagi dia. Adapun apabila sampai mati dia masih punya iman dan dosa namimah ini dibawa mati, maka la yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga orang yang ahli namimah meskipun dia beriman. Ya, tidak masuk surga. Jawabannya ya apabila sampai detik terakhir dosa ini tidak dapat ampunan, maka dia akan masuk neraka atau tidak dimasukkan dalam surga. Apakah selama-lamanya? Tidak, karena punya iman. Nah, jadi itu kenapa? Karena iman yang dibawa mati sudah memastikan tidak kekal di neraka. Nah, apa mungkin dia orang yang beriman mati membawa dosa namimah, bahkan ahli namimah, terus di sini hadisnya la yadkhulul jannah, ternyata nanti juga masuk surga dan tidak pakai dihukum di neraka? Mungkin apa enggak? Mungkin. Kapan itu? Apabila dia dapat ampunan Allah. Padahal tadi dosanya dibawa mati. Dia orang yang beriman, ahli namimah, sampai mati tidak bertaubat. Hadisnya la yadkhulul jannah. Apa mungkin dia ternyata nanti masuk surga tanpa masuk neraka? Jawabannya mungkin. Bagaimana itu? Apabila dia dapat ampunan. Dari mana orang mati sudah mati masih dosa itu belum taubat dari dosa itu kok? Sudah mati masih belum taubat dari dosa itu kok? Bisa saja diampuni karena sebab lain. Kenapa? Karena anak-anaknya soleh-soleh memohonkan ampun untuk orang tuanya. Nah, karena itu didorong supaya punya anak soleh, bahkan banyak dan soleh-soleh, solihah. Nah, didorong seperti itu. Kenapa? Karena amal anak itu bermanfaat untuk orang tua. Bisa jadi bukan karena anak, sholat jenazahnya, masya Allah, dia itu di akhir hayatnya meskipun namimah kayak gitu, tapi orangnya senang haji, senang umroh, terus pas di Masjidil Haram atau pas di Masjid Nabawi itu meninggal dekat sana, disolati di sana. Terus yang mensolati itu lebih dari 40 orang-orang yang di hadapan Allah ahli tauhid, dan ketika mensolati itu benar, maka sholatnya dikabulkan oleh Allah, sholatnya jadi penyelamat orang itu bisa. Nah, akhirnya dia namam sampai mati nggak bertaubat, tapi tetap dapat ampunan. Nah, karena itu kalau tadi itu diperintah banyak-banyak punya anak soleh, itu di sini diperintah berusaha bagaimana kalau meninggal disolati oleh orang-orang yang ahli tauhid, jumlahnya banyak, paling enggak 40 lebih. Ya. Nah, bahkan ya, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian bisa mati di Madinah, maka lakukan. Oh, saya bunuh diri aja di Madinah.
Enggak, bukan begitu maksudnya. Ya. Kan kalau kamu bisa mati di Madinah, lakukan berangkat ke sana, begitu di Madinah bunuh diri. Enggak, maksudnya bukan begitu. Maksudnya gimana? Tanda kematian itu ada. Dan yang nomor satu itu adalah usia lanjut. Usia lanjut itu tanda dia mau mati. Wah, usia saya sudah 80, anak-anak sudah berhasil, maksudnya sudah tidak bergantung orang tua, bahkan banyak bantu orang tua. Saya tinggal di Madinah, meskipun tinggal di hotel yang paling depan dari Masjid Nabawi, ya udah tinggal di sana aja. Uangnya nggak habis. Nah iya, hidupnya hanya mondar mandir. Kenapa? Kepingin mati di sana. Di sana 5 tahun baru mati, tidak apa-apa. Meninggal mati itu kalau bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa hadis itu bukan kalimat jelek, bukan kalimat kurang adab, enggak. Mati sama wafat bahasa Arab dua-duanya di Quran meskipun ya, meskipun untuk nabi maupun untuk orang biasa maupun untuk orang kafir sama saja. Kalau di Indonesia kan mati kambing lah kan. Orang jangan bilang mati lah po, wafat atau meninggal. Nah, kalau dalam bahasa Arab mati sama wafat dua-duanya bahasa Arab. Maksudnya mati itu mata yang mutu. Itu bahasa Arab artinya mati, bahasa Quran artinya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang pasti akan mati. Allah berfirman kepada Nabi, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu akan mati, mereka juga akan mati. Nah, padahal Nabi ya. Nah, wafat gitu. Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha. Gitu. Allah yang mewafatkan orang tatkala orang itu mati. Nah, tatkala orang itu wafat tapi diganti lafadznya. Sama saja mati sama wafat. Nah, jadi kalian bisa mati di Madinah, maka usahakan. Nah, itu banyak tinggal di sana. Wah, ini mau jadwal haji tahun depan lah. Sekarang itu kondisinya sakit, gak bisa kalau nggak didorong. Berangkat apa nggak berangkat? Mati di sana lebih afdal, lebih bagus gitu. Nah, apalagi kalau matinya di Madinah sudah pasti nanti disolati di Masjid Nabawi dan dikuburkan di kuburan Baqi. Wah, siapa yang lebih beruntung kuburannya dikuburnya dibandingkan dengan orang yang dikuburkan di kuburan Baqi? Bisa jadi wallahu alam nggak ada yang lebih beruntung dibandingkan dengan yang dikuburkan di kuburan baik. Kenapa? 1 juta bahkan 2 juta orang, hampir semua dari 2 juta itu 2 juta lebih dan hampir semua dari mereka setiap hari itu nanti perjalanan muternya di Masjid Nabawi itu mengucapkan salam, dan bisa-bisa 1 orang itu tidak sekali. Gitu. Kondisi normal orang umroh itu 2 jutaan yang ada di sana dari visa yang masuk untuk umroh itu 2 juta. Ini keluar ada yang masuk, ini keluar ada yang masuk. Terus rata-rata dibawa sama rombongannya mau Indonesia mau luar itu muter di Masjid Nabawi nanti gitu. Kalau di sebelah kiri tatkala menghadap kiblat, sebelah kiri depan itu adalah kuburan Baqi. Itu acara turnya. Kenapa? Karena mutawifnya itu menceritakan di sini dulu begini, sini ini rumahnya Rasulullah SAW, ini pasar di mana Rasulullah bersabda, ini tempat pertemuan Muhajirin dan Ansor tatkala memilih Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Ini itu diceritakan meskipun tinggal tanahnya gitu ya, nggak ada bangunannya, nggak ada apanya gitu. Diceritakan itu, terus akhirnya nanti kuburan Baqi menceritakan tentang kuburan Baqi, beberapa hadis yang berkaitan dengan
sejarah, yang pelajaran, di samping ada nilai ibadahnya kepada orang lain. Diceritakan, dan ketika di kuburan Baqi semuanya yang nggak hafal pun dituntun untuk berdoa, Assalamualaikum ya ahlad diyar, dan memohonkan ampun dan memohonkan rahmat. Nah, jadi kayak gitu. Siapa orang sini yang dikuburkan di kuburan Indonesia atau setiap hari sekian banyak orang ada itu. Nah, karena itu dosa-dosa yang kayak begini itu ancaman, tapi pemahamannya tetap dikaitkan dengan dalil-dalil lain. Dosa namimah ini, ya. La yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang ahli namimah. Nah, berarti ini dosa besar dan jadi sebab utama orang Islam itu masuk ke dalam neraka gara-gara namimah. Wa marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini faqala Rasulullah sallam bersama para sahabat lewat ada dua kuburan, menunjukkan makna bahwa sejak zaman dulu ada orang meninggal tidak dikubur di kuburan umum. Ya, ini lewat terus hanya dua kuburan. Rasulullah lewat bersama para sahabat ada dua kuburan. Nah, ketika Islam diturunkan ada aturan-aturan yang berkaitan dengan kuburan. Adapun mengubur tidak baik, bukan tidak boleh, tidak baik mengubur jenazah tidak di kuburan umum. Keluarga besar terus kita punya tanah di situ gitu ya. Nah, nanti kerabat atau keluarga besar kita kalau meninggal dikubur di situ aja. Khusus untuk kuburan keluarga, itu tidak baik. Boleh, tapi tidak baik. Apabila pemerintah melarang, maka wajib ditaati. Dalam hal ini, dalam hal-hal yang boleh ketika pemerintah mengetahui kemaslahatan, lalu yang boleh itu dilarang, wajib taat sama pemerintah. Nah, pemerintah nggak melarang, ulama menasihatkan secara umum, fatwa ulama, ahlu sunnah atau nasihat ulama itu menyelamatkan dunia akhirat apabila diikuti. Nah, karena itu banyak yang mencegah, bukan berarti hukumnya haram, tapi jangan kalian mengubur kuburan tidak di kuburan umum. Kenapa? Nanti gampang menimbulkan fitnah. Apalagi tokoh. Tidak tokoh saja bisa timbul fitnah. Nah, kalau sudah ada kuburan tidak boleh sholat menghadap kuburan, tidak boleh dibangun masjid gitu di atasnya atau dekat dengannya, yang menjadikan nanti kalau berkembang masjid jadi di atasnya. Nah, jadi intinya banyak hal yang berkaitan gitu. Nah, tapi dasar menguburkan orang tidak di kuburan umum itu hukum asalnya tetap bukan haram. Nah, Nabi SAW melewati dua kuburan. Faqala, maka Nabi bersabda, menunjukkan makna bahwa Nabi bersama para sahabat. Innahuma la yu'adzaban. Sungguh dua kuburan itu sedang diazab. Dua kuburan itu sedang diazab di kubur. Berarti ada azab kubur, ada nikmat kubur. Ya. Dan orang Mu'tazilah tidak beriman dengan azab kubur. Enggak percaya kalau ada azab kubur. Kehidupan itu ya di dunia sama di akhirat. Nah, jadi itu tidak ada azab kubur. Itu orang Mu'tazilah. Lah hadis-hadis kayak gini, mereka katakan hadisnya tidak mutawatir,
Dan menurut mereka tidak ada di Quran. Karena itu tidak boleh dijadikan keyakinan. Keyakinan harus dari dalil yang pasti, yaitu Quran atau kalau hadis mutawatir. Ini itu. Akhirnya mereka tidak berkeyakinan, tidak beriman bahwa itu. Nah, kalau kelompok yang kecil, dan alhamdulillah sekarang hampir tidak terdengar. Nah, itu Hizbut Tahrir. Itu di awal-awal salah satu ajaran keyakinannya tidak beriman dengan azab kubur. Nah, tapi di akhir-akhir setelah dakwah tambah menyebar, dalil-dalil yang menjadi pegangan, akhirnya banyak dari mereka yang berbeda Hizbut Tahrir tapi berpemahaman azab kubur itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, banyak yang gitu, tapi juga gitu, dari mereka banyak yang tetap sesuai dengan awalnya. Nah, itu tentang azab kubur. Innahuma la yu'adzabani, sungguh dua kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya diazab bukan karena masalah besar. Bukan karena masalah besar. Ulama ahli hadis mengartikan keduanya diazab bukan karena masalah besar atau bukan karena perbuatan besar. Ini ulama berbeda-beda di dalam menafsirkan, dan semuanya yang baik diterima. Yang pertama, yang dimaksud bukan masalah besar, ada yang menjelaskan itu anggapan bagi keduanya, bukan masalah besar. Jadi kedua yang dikubur ini beranggapan perbuatan yang menjadikan dia diazab kubur itu bukan masalah besar. Itu. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satu banyak kesana kemari dengan namimah. Namimah apa? Ngobrol sama orang, tapi obrolannya itu membuat orang gak seneng dengan orang lain. Dianggap itu biasa, itu ngobrol biasa, tapi obrolannya kayak gitu. Wa amal akharu fakana la yastatiru min bauli. Adapun yang lain kalau kencing tidak bertabir. Maksudnya gimana kencing tidak bertabir? Di jalan terus mau kencing, ngerem mobilnya, turun dari mobil, kencing di pinggir jalan. Nanti orang lain naik mobil lewat, kalau pas lihat-lihat, ya kalau pas lihat-lihat, tapi kan balik lihat punggungnya. Yang penting kamu kencing tidak bertabir, maka mau di jalan, mau di tengah sawah, mau di apapun, kamu kencing tidak bertabir, masuk di dalam hadis ini. Dianggap, wow, nggak akan ada yang lihat hanunya. Hanu itu bahasa Arab ya, artinya alat itu ya, mau laki maupun perempuan. Dan hanu itu masuk di yang belajar nahwu, hukumnya sama dengan hukum nahwunya, sama dengan asmaul khamsah. Kalau tambah hanu jadi asmaus sittah, jadi itu. Nah, ada ulama nahwu yang memasukkan sehingga ada asmaus sittah, isim-isim yang 6, dan yang tidak memasukkan karena itu wallahu alam itu mungkin itu jorok, tapi kalau itu kesebut hukumnya juga tetap sama dengan yang 5. Gitu. Karena itu Ibnu Malik sendiri nggak langsung menyebutkan yang ke-6 ini, tapi langsung kadza kawahanu, begitu juga hanu. Jadi isim yang 5, nah setelah 5 terus kadzaka, begitu juga hanu sama dengan 5 ini. Nah, hanu itu artinya adalah alat. Gitu, alat untuk buang air kecil, baik laki maupun perempuan itu. Ya. Oh, nggak mau apa, nggak akan ada yang lihat. Ya, masalahnya bukan hanya sekedar melihat anu, tapi kamu kencing tidak bertabir. Orang ini menganggap perbuatan remeh. Nah, itu makna hadis. Duanya dikubur diazab bukan karena masalah besar yang
tafsir atau penjelasan hadis yang pertama menurut anggapan keduanya. Padahal dalam agama itu masalah besar. Nah itu tafsir yang kedua, padahal itu bukan masalah besar, maksudnya untuk ditinggal itu ringan. Untuk ditinggal itu. Nah kamu tinggal cari tabir itu gampang. Kenapa kamu kencing tidak bertabir? Dan orang yang namimah itu, kamu jangan banyak duduk ngobrol. Gitu. Kenapa? Karena umumnya orang namimah itu tidak dengan kesengajaan saya datang ke sana kok. Saya mau ngomong supaya dia benci sama sana. Habis itu saya datang ke sana kok supaya dia benci sama sana, supaya berantem. Umumnya orang namimah enggak gitu. Orang yang kayak gitu itu hanya yang ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari berperangnya dua kelompok. Dan itu sedikit. Misalnya penjajah. Wah itu pasar ini besar, supaya bisa dijajah A biar perang dulu sama B. Akhirnya memunculkan namimah kelas besar. Tapi itu sedikit yang kayak gitu itu. Yang umum itu namimah itu orang menganggap kebiasaan itu, oh itu biasa, itu cuma saya ngobrol biasa kok. Nah kebiasaannya jelek kayak gitu. Nah itu. Kamu jangan ngobrol atau kamu jangan berteman dengan itu udah otomatis kamu tidak berbuat itu. Nah itu makna bahwa ini bukan hal yang berat untuk ditinggal. Kalau kamu sudah sempat diingatkan, sudah sadar, wah saya ngomong ke dia ternyata akhirnya dia itu berantem sama itu gara-gara omongan saya. Nah, kalau gitu saya supaya nggak gampang ngomong kayak gitu lagi, saya nggak berteman, saya meninggalkan teman dengan yang biasa, saya berteman dengan orang yang baik saja. Iya. Berteman dengan orang yang baik saja, sekuat apapun senangnya ngobrol menjadi tidak ngobrol. Ngapain kok nggak teman sana saja? Nggak apa, saya ganti teman. Nah, kebiasaannya duduk di gardu. Ya kalau sudah di situ itu mau nggak ngobrol pun akhirnya katut, akhirnya ngobrol. Gitu. Gampang apa? Kalau lagi santai-santai ke masjid, nggak ada siapa-siapa, rebahan di masjid, apalagi di zaman sekarang HP diputar ngaji, rebahan itu sudah nggak jadi duduk di gardu. Duduk di pos ya. Nah jadi itu apa maksudnya? Banyak kejelekan yang nggak bisa ditinggal, gampang. Rubah kebiasaan itu, misalnya rubah tempat atau rubah orang atau rubah waktu, gitu. Itu nanti perbuatan itu hilang-hilang sendiri, hilang-hilang sendiri. Nah, terus akhirnya hal itu ditemukan oleh mereka yang meneliti bagaimana supaya itu orang itu bisa merubah perangainya. Nah, itu menghabiskan waktu untuk hal yang itu ada manfaat akhirnya itu. Karena itu kalau pikirannya itu di olahraga itu, kamu kayak gitu, gampang tinggalkan gitu apa? Kalau kamu seneng olahraga seneng, gandeng dengan grup olahraga. Nah itu biasanya gitu. Apa maksudnya? Alihkan waktu, habiskan waktu untuk yang bermanfaat. Apa yang cocok? Nah itu orang umum. Itu orang agama ya kaitannya dengan agama. Kembali gitu, bahwa tidak masalah besar. Maksudnya gampang untuk ditinggalkan tapi tidak ditinggalkan. Gitu. Adapun kaitannya dengan bab azab kubur itu pasti, itu Rasulullah memberitahukan dua orang itu diazab di kuburnya dan sebab utamanya disebabkan karena namimah, dan yang kedua karena kencing tidak bertabir, kencing di tempat terbuka. Berikutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajidu min syirarin nasi dzal wajhaini
huwa ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Wa fi lafdin tajidu syiraran nasi dzal wajhaini. Kamu akan menjumpai orang yang paling jelek memiliki dua wajah nanti di hari kiamat, menghadap ke sini atau datang ke sini dengan wajah begini, menghadap ke sini dengan wajah kayak begini. Itulah nanti orang yang paling jelek di hari kiamat. Nah, apa maksudnya? Datang ke sini dengan wajah begini, datang ke sana dengan wajah begini. Datang ke sini mengatakan bahwa orang itu begini-begini kepadamu. Oh, kurang ajar dia. Nah, itu. Nah, tapi ketika ke sana, orang itu yang dijadikan sebab ngomporin supaya dia marah. Nah, itu ketika datang ke A, B jelek kepadamu, ya, padahal kamu orang baik. Ketika datang ke B, A jelek kepadamu, padahal kamu orang baik. Jadi ya itu, wajah ini. Nah, itu adalah sejelek-jelek itu orang yang nanti akan dihadap di neraka. Nah, berikutnya wani Nabi SAW, la yuballighuni ahadun an ashabi syai'an. Janganlah seorang pun memberitahukan kejelekan sahabatku kepadaku. Fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadri. Karena aku kepingin ketemu sahabatku dan hatiku betul-betul menilai dan hatiku betul-betul selamat penilaianku kepadanya. Apa maksudnya? Selamat, salim, selamat itu artinya baik. Ya. Baik. Janganlah seorang pun menceritakan kejelekan sahabatku kepadaku. Jadi misalnya kita 100 orang, terus salah satu berkata, teman-teman semua kita kan ber100 ya. Jangan ada seorang pun yang menceritakan jeleknya salah satu kepada saya. Kenapa kok gitu? Ini Rasulullah SAW ya, wahai sahabat, janganlah seorang pun dari kalian menceritakan kejelekan sahabatku kepadaku. Kenapa? Aku kepingin menemui semua sahabat, kepingin menemui masing-masing dalam keadaan hatiku betul-betul selamat, tidak ada penilaian kamu jelek, sedikit pun tidak ada. Nah, jadi kayak gitu. Faedah yang diambil yang pertama itu dilarang namimah. Apa? Membangkitkan kejelekan orang lain kepada pihak lain. Dilarang gitu. Karena itu janganlah seorang pun menceritakan kejelekan sahabat kepadaku. Kenapa? Nanti aku jadi nggak senang sama dia. Kan gitu ya. Nah, dilarang membangkit itu. Dilarang namimah. Gitu. Yang kedua, faedah yang diambil, hendaknya orang itu punya jiwa betul-betul baik kepada siapapun yang dia kenal. Kalau dia itu punya kesalahan, ada ungkapan bahasa Arab yang mengandung hikmah gitu. Wa man dzalladzi turda sajayahu kulluha kafa bil mar'i nublan an tu'adda ma'aibuhu. Kita semua harus paham gitu. Man dzalladzi turda sajayahu kulluha. Siapa orang yang seluruh perangainya baik? Itu siapa? Apa maksudnya? Tidak ada orang yang segala hal, semua sikapnya, semua ucapannya, semua perbuatannya, semua pandangan matanya, semua pikirannya, semuanya baik, itu enggak ada. Man dzalladzi turda sajayahu kulluha. Siapa orang yang segala sisinya itu baik? Enggak ada. Nah itu. Karena itu kalau kamu melihat, oh dia dalam hal ini jelek, dalam hal ini jelek, misalnya gitu ya. Nah, memang nggak ada orang sempurna, kan gitu ya. Fahamilah nggak ada orang sempurna. Kafa bil mar'i nublan an tu'adda ma'aibu. Itu.
Orang itu cukup dikatakan di hadapanmu sebagai orang yang mulia jika kamu bisa menghitung kekurangan-kekurangannya atau kejelekan-kejelekannya. Di hadapan saya dia itu jelek. Kenapa? Karena satu dia begini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah gitu ya. Yang ke-8 apa? Nggak tahu lagi. Ya cuma 7 aja kok. Coba kamu lihat dirimu dari mulai sebulan yang lalu sampai sekarang, gitu. Kira-kira nggak ada hari pertama, tanggal pertama bulan lalu, gitu. Kamu 24 jam baik terus. Itu coba apa kejelekannya itu? Kira-kira nanti berapa? Itu baru sebulan. Kalau setahun gimana? Nah, orang itu gampang melihat orang lain jelek 1, 2, 3, 7 macam itu terus langsung di hadapannya dianggap hina, padahal kejelekan dirinya nggak diperhatikan. Kalau dilihat diperhatikan beneran, maka orang itu akan tahu dirinya lebih jelek daripada orang lain. Oh, dia itu mencuri. Meskipun dia mencuri gitu ya, tapi kamu waktunya jamaah malas. Orang-orang ngaji kamu nggak ngaji. Itu kamu gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kejelekanmu berapa? Nah, jadi kayak gitu. Loh, saya nggak tahu dia jamaah, nggak tahu bukan berarti nggak jamaah. Yang penting yang kamu tahu aibnya dia itu apa. Kalau masih bisa dihitung, kafa bil mar'i nubulan. Orang itu di hadapan orang itu jika kamu lihat itu mestinya masih mulia dibandingkan dengan dirimu apabila kejelekannya bisa kamu hitung. Kenapa? Karena kalau kamu betul-betul perhatian pada dirimu, kamu tidak akan bisa menghitung kekurangan dan kejelekan. Nah itu, karena itu hendaknya menilai umumnya orang itu, alhamdulillah yang saya tahu mereka baik. Nah kalau kita tahu dia salah, nasihati. Kalau kamu tidak mau menasihati, kamu yang salah. Ada orang jelek kok tidak dinasihati. Kalau dia jelek, iya dia jelek, tapi kamu juga jelek. Kenapa? Kamu tahu nggak kamu nasihati? Loh, jadi kayak gitu. Kalau gitu berarti orang itu akan melihat orang lain gitu, tidak lebih jelek daripada dirinya. Meskipun begitu, kalau sudah kamu ketahui dan kejelekannya nonjol, jangan ditemani. Datangi dari nasihati dan kamu jangan berteman dengan orang kayak gitu. Nah itu. Nah, kembali kita bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat, jangan ada seorang pun yang memberitakan kejelekan sahabat kepadaku. Kenapa? Aku kepingin ketemu siapapun, hatiku betul-betul selamat menilai mereka. Kalau sampai aku punya dia ini membohong, wah dia ini mencuri, wah yang orang itu sikapnya nggak baik, wah nanti akhirnya gitu dia suudzon untuk hidupnya kepada orang. Nah, wani Nabi SAW layam wan Ka'b bin qala ittaqun namimah fa inna sahibaha la yastarihu min adzabil qabri. Waspadalah terhadap namimah, karena orang yang namimah tidak akan bisa istirahat di kuburnya, tidak akan bisa tenang di kuburnya. Kenapa? Karena namimah menyebabkan azab kubur. Waro Mansur an Mujahid, dan Imam Mansur meriwayatkan dari tabi'in Imam Mujahid ya, hammalatul hatab. Itu. Yang dimaksud dengan hammalatul hatab dalam Al-Qur'an itu tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab. Itu hammalatul hatab untuk istrinya Abu Lahab zahir dan juga kadang-kadang ditafsirkan batin. Nah, adapun di sini hammalatul hatab, pembawa kayu bakar, kalau bukan makna zahir itu kanat tamshi bin namimah, adalah orang yang
banyak kesana kemari dengan namimah, disebut dengan hammalatul hatab. Nah, dan itu dari akhir yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi itu yang berkaitan dengan namimah. Dari kesimpulannya namimah termasuk dosa besar itu. Yang kedua, ancaman orang yang melakukan namimah diancam di neraka. Yang ketiga, salah satu sebab azab kubur yang paling utama adalah namimah, dan termasuk kencing, meskipun bukan babnya, kencing tidak bertabir atau kencing di tempat terbuka ya. Dan dilarang menimbulkan atau menceritakan kejelekan orang kepada orang lain. Kenapa? Karena itu sangat dekat dengan namimah dan bisa-bisa namimah. Dan yang kedua, menjadikan orang lain itu suudzon kepada orang yang lain. Jadi jangan menceritakan kejelekan orang kepada orang lain, gitu ya. Nah, dan itu aslinya kalau sekedar ceritakan jelek aja itu adalah ghibah. Aslinya adalah ghibah, gitu ya. Nah, tapi dimasukkan di sini karena itu dekat. Janganlah kamu berkata kejelekan salah satu sahabat kepadaku. Nah, menceritakan jeleknya orang kepada orang kan ghibah. Tapi di sini juga diangkat gitu. Nah, kenapa? Karena itu juga bisa menimbulkan kebencianku kepada orang. Nah, itu yang kita baca gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, mohon dipersilahkan. Kalau nggak ada pertanyaan juga waktunya sholat ini ya. Nggak ada yang ditanyakan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.